Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Nata Kusuma. Saya Aulia Halimah. Saya Nengko Malasari. Jadi kita akan membahas poin dari kunci keberhasilan penerapan GCG menurut kita. Jadi kita akan berdiskusi mengenai kunci keberhasilan penerapan dari GCG. Nah, gimana teman-teman? Oh iya, kalian tahu nggak sih tentang financial distress? Apa itu, El? Nggak tahu ya, kayak financial distress itu adalah kondisi di mana perusahaan itu kesulitan dalam keuangannya gitu, kayak diambang kebangkrutan gitu, financial distress itu. Nah, hubungannya dengan apa sih dengan indikator GCG atau dengan GCG itu karena untuk sebagai alat ukur tata kelola perusahaan untuk mencegah kebangkrutan tersebut. Nah, jadi dengan adanya indikator BCG, itu tuh untuk mencegah financial distress dalam suatu perusahaan gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi Ngerti, kayak ngerti. adanya pengawasan ya, pengawasan yang efektif, bisa dibilang efektif. Ya, dengan adanya penerapan distress, penerapan GCG dalam suatu perusahaan, itu tuh bakal meminimalisir adanya financial distress atau kondisi keuangan yang sulit gitu. Iya, kayak gitu. Jadi, Nah, ini juga ada beberapa apa ya, poin yang harus juga diperhatikan nggak hanya dari financial distress, ada juga di sini indikator dari ECG. Nah, dapat diukur seperti harusnya ada transparansi, akuntabilitas, terus responsibilitas, terus independensi, terus dan kewajaran atau fairness. Jadi di dalam perusahaan itu harus ada transparan, akuntabilitas, terus responsibilitas, independensi, terus kewajaran dari fairness itu. seperti itu ya, Surya. Oke, ngerti sih. Penerapannya itu harus ada nilai-nilai etika integritas yang tercermin dari prinsip yang disebut juga tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi dan fairness atau kewajaran. Oh iya, berarti harus ada tarif itu ya dalam GCG teh. Betul. Tarif itu poin, itu singkatan. Ya sama kalian tarif. Oke. Tarif. Neng. Nah, kalau selanjutnya ada kayak nilai pemegang saham. Nanti nilai pemegang saham tuh kayak ukuran keberhasilan perusahaan dalam memberikan manfaat kepada para investornya. Jadi kayak perusahaan tuh udah nerapin GCG yang baik dan benar. Nah, maka perusahaan akan lebih dipercaya oleh investor karena pengelolaannya dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kayak kepercayaan tersebut dapat membuat investor tetap mempertahankan atau bahkan menambah investasinya. Jadi, nilai perusahaan dapat meningkat yang terlihat dari kenaikan harga saham dan meningkatnya keuntungan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki tata kelola yang baik juga, lebih mampu menghindari resiko kerugian akibat kecurangan atau kesalahan manajemen. Oleh karena itu, penerapan GCG tidak hanya menguntungkan kepada perusahaan saja, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya ada organ perusahaan menentukan kunci keberhasilan. Jadi kayak organ tuh kayak memiliki peran penting yang berbeda tetapi saling melengkapi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Jadi keberhasilan penerapan GCG itu penting banget, sangat bergantung pada kerja sama seluruh organ perusahaan kayak RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang berperan dalam menentukan kebijakan kepentingan perusahaan dan mengawasi jalannya perusahaan melalui hak-hak yang dimiliki pemegangnya. Lalu ada Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kinerja direksi serta memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan dengan sesuai aturan dan prinsip GCG. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Direksi juga mampu memberikan keputusan yang tepat dan cepat, menjalankan bisnis secara profesional, dan memastikan seluruh karyawan menerapkan nilai-nilai GCG dalam pekerjaan mereka. Nah, apabila ketiga organ tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan saling bekerja sama, maka penerapan GCG akan lebih baik dan lebih efektif. Sebaliknya, jika salah satu dari pihak-pihak yang menjalankan atau bertanggung jawab dengan baik, maka tujuan perusahaan dan penerapan GCG akan sulit dan tidak efektif. Oleh karena itu, peran ini sangat penting dan setiap organ perusahaan menjalankan faktor penting dalam menentukan keberhasilan tata kelolanya. Berarti ya Oke. dengan adanya penerapan GCG dalam satu perusahaan itu dapat menarik apa sih namanya teh? Orang Para investor. para investor untuk menanamkan saham di perusahaan kita gitu ya. Iya, karena kayak GCG itu citra kita di luar gini. Itu sangat bermanfaat ya. Benar-benar. Jadi dengan adanya GCG tersebut itu jadi perusahaan itu menghindari dari financial distress sehingga dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham gitu ya. Iya. Iya. Oke.